Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang racun rumput Roundup dan aplikasi herbisida Roundup 486 SL, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Nufarm Indonesia. Racun rumput Roundup dan aplikasi herbisida Roundup 486 SL. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya adalah keberadaan gulma. Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak dikehendaki oleh petani, karena akan merugikan petani baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sistem pertanian, gulma tidak dikehendaki karena dapat menimbulkan banyak kerugian, antara lain yaitu menurunkan hasil, menurunkan mutu, sebagai tanaman inang, hama dan penyakit, menimbulkan keracunan bagi tanaman pokok seperti alelopati. Keberadaan gulma dengan jumlah populasi cukup tinggi mengakibatkan kerugian besar bagi para petani, sehingga perlu dikendalikan. Pengendalian gulma dapat dilakukan secara preventif, manual, kultur teknis, biologi, hayati, terpadu, dan kimia dengan menggunakan herbisida. Pengendalian gulma dengan cara menggunakan herbisida banyak diminati, terutama untuk lahan pertanian yang cukup luas. Hal tersebut dikarenakan herbisida lebih efektif membunuh dan mengendalikan gulma tanaman tahunan dan semak belukar, serta meningkatkan hasil panen pada tanaman pokok dibandingkan dengan penyiangan biasa. Sehingga dalam mengaplikasikan herbisida pada tanaman budidaya, diperlukan pengetahuan tentang klasifikasi herbisida, respon morfologi, dan biokimia terhadap herbisida ini. Herbisida. Herbisida berasal dari senyawa kimia organik maupun anorganik, atau berasal dari metabolit hasil ekstraksi dari suatu organisme. Herbisida bersifat racun terhadap gulma atau tumbuhan pengganggu, juga terhadap tanaman. Herbisida yang diaplikasikan dengan dosis tinggi akan mematikan seluruh bagian tumbuhan. Namun, pada dosis yang lebih rendah, herbisida ini akan membunuh tumbuhan tertentu dan tidak merusak tumbuhan yang lainnya. Herbisida merupakan suatu bahan atau senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan tumbuhan gulma. Herbisida ini dapat mempengaruhi satu atau lebih proses-proses, seperti pada proses pembelahan sel, perkembangan jaringan, pembentukan klorofil, fotosintesis, respirasi atau pernapasan, metabolisme nitrogen, aktivitas enzim, dan sebagainya, yang sangat diperlukan tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Roundup Transrop Herbicide konsisten dan terpercaya. Next. Roundup Transrop Herbicida adalah herbisida sistemik purna tumbuh yang berbahan aktif kalium glisofat untuk mengendalikan gulma umum pada berbagai tanaman budidaya. Nah, ini ada contoh kemasan Roundup ya, di kemasan kecil sampai dengan kemasan besar. Next. Nah, ini kemasan Roundup Transrop Herbicida ya. Ada kemasannya yang 200 ml, 1 liter, 4 liter, dan bahkan satu jerigennya ada 20 liter ya. Pergerakan glisofat dalam tanaman. Nah, ini ada contoh tanamannya ya. Jadi cara pergerakan herbisida ini pada tanamannya itu ada on, in, dan to. Pada saat aplikasi disebut dengan on, pada tumbuhan ada aplikasinya, yaitu proses masuk ke dalam jaringan gulma yang disebut dengan in. Nah, ini udah di dalam tumbuhannya, absorption atau penyerapan. Sedangkan pergerakan glisofat ke titik sasaran yaitu to, the site of action, berarti terjadi translocation. Nah, urutannya itu ada on, pertama kan aplikasi herbisida, kemudian in, masuk herbisida ini ke dalam jaringan penyerapan tumbuhan pada daun, dan kemudian pergerakan glisofat ke titik sasaran atau to, sehingga terjadi translokation atau aksi daripada herbisida ini. Bagaimana Roundup Transrop mengendalikan gulma?
Nah, ini contoh gulmanya ya. Untuk membunuh gulma, glisopat harus masuk ke dalam gulma. Cara kerja glisopat ini yaitu menghambat enzim EPSPS, yaitu menghambat jalannya karbon sehingga tidak terbentuk asam amino di dalam gulma. Sekali masuk ke daun, glisopat ini bergerak ke titik tumbuh gulma. Berarti dia langsung ke titik tumbuh gulmanya ya. Glisopat goes into a plant leaf. Roundup transsorb spray droplet. Nah, ini titik daripada spray ya. Masuk glisopatnya ke dalam jaringan daun. Ada sel epidermis, sel mesopil, dan tisu vaskuler, sama phloem. Nah, di phloem inilah terjadi reaksi daripada glisopat tadi. Mengapa memilih Roundup transsorb herbicide? Yang pertama, Roundup transsorb merupakan Roundup varian baru dengan menggunakan surfaktan yang khusus dipatenkan dengan garam kalium yang lebih ramah lingkungan. Unggul dari sisi translokasi dan absorpsi, yaitu lebih cepat masuk dan terkirim ke seluruh jaringan gulma. Keuntungannya, efek bakar lebih cepat dibanding glisofat lain. Pengendalian gulma tuntas, tumbuh kembali gulma lebih lama. Yang kedua yaitu lebih tahan hujan. Tidak perlu disemprot ulang jika hujan turun 2 jam setelah semprot. Lebih hemat karena tidak keluar biaya dan tenaga karena semprot ulang dibanding glisopat biasa yang memerlukan waktu 4-6 jam baru bereaksi. Yang ketiga yaitu kemampuan 3 Roundup transsorb setelah 4 glisopat biasa, lebih efisien dalam dosis pemakaian. Efek kekuningan atau kecoklatan daripada reaksinya pada gulma ya. Nah, ini spesies daripada gulma itu ada O. nodosa, ada glisopat, ada Centrorema spesies. Roundup transsorb memiliki tingkat translokasi dan absorpsi atau penyerapan lebih baik dibandingkan glisopat 480 SL biasa. Terlihat pada pengamatan 3 hari setelah aplikasi atau 3 HSA, efek bakar memiliki nilai lebih tinggi. Sumber datanya didapat dari Monsanto. Oh, ini contoh penelitian pada gulmanya ya, efek penyerapannya. Ini juga efek kekuningan atau kecoklatan pada gulma, nah yang ditandai di kotak dengan tanda panah pada ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3 merupakan gulma yang sudah diaplikasi herbisida Roundup transsorb. Sedangkan yang di luar yang diaplikasi glisopat 480 SL atau produk lainnya. Pengujian terhadap beberapa jenis gulma. Yang pertama, menggunakan dosis 1,5 liter per hektar dengan volume semprot setara 500 liter per hektar. Oh, yang pertama ini ya. Dan yang kedua, dari hasil pengamatan pada 7 hari setelah aplikasi, Roundup transsorb memberikan efek bakar tercepat pada beberapa jenis gulma jika dibandingkan dengan herbisida glisopat biasa. Oh, pada G2, G3, dan G4. Oh, berarti yang ditandai warna hijau ya, G2, G3, G4. Sedangkan yang di kotak oranye itu yang diaplikasi Roundup transsorb. Oh, berarti dia lebih cepat matinya ya yang dipakai Roundup. Pengujian Roundup transsorb vs glisopat 480 SL pada 30 hari setelah aplikasi. Nah, ini juga contoh jenis daripada gulma ya. O. nodosa, M. micrantha, A. gangetica, P. javanica, C. dactylon, dan Centrosema spesies. Oh, yang warna hijau yang dipakai aplikasinya Roundup transsorb 3 liter per hektar. Sedangkan yang warna oranye yang dipakai glisopat X 480 SL juga pada 3 liter per hektar. Roundup transsorb memiliki tingkat pengendalian lebih baik dibandingkan dengan glisopat 480 SL biasa. Pada pengamatan 30 hari setelah aplikasi, sumber datanya dari Monsanto juga ya, mungkin penelitiannya. Kondisi akar pada 30 hari setelah aplikasi. Nah, ini pada akar alang-alangnya. Pada 30 hari setelah aplikasi, akar alang-alang yang disemprot oleh Roundup ini tampak lebih busuk. Tidak ditemui lagi rumpun berwarna hijau. Jika dibandingkan dengan glisofat yang biasa, masih nampak rumpun segar berwarna hijau dan kebusukan akar yang lebih rendah. Hal ini membuktikan
Roundup Transrop lebih tuntas dalam mengendalikan gulma. Keterangannya yang pertama, di sebelah kiri ini ada glisopat 480 SL ya, aplikasinya pada alang-alang. Dan yang sebelah kanan ada Roundup Transrop herbisida. Yang pertama, konsentrasi di 100, 120 dan 150 ml per tangki. Terus yang keduanya, volume semprot setara 450 liter per hektar. Dengan metode gulma dengan tingkat kematian mirip, dicabut kemudian dicuci akarnya sampai bersih untuk melihat reaksinya ya. Jadi ini membedakan antara glisofat 480 SL vs Roundup Transrop herbicide. Pengujian Roundup Transrop vs glisofat 480 SL di usia 90 hari setelah aplikasi. Berarti di usia 3 bulan, di usia 3 bulan. Pada gulma onodosa, M. micrantha, A. gangetica, P. javanica, dactylon sama centrosema spesies. Yang warna hijau juga Roundup ya, Transrop. Sedangkan yang warna oranye ada glisofat 480 SL dengan dosis yang sama ya, pada 3 liter per hektar. Roundup Transrop memiliki tingkat pengendalian lebih baik dibandingkan dengan glisofat 480 SL biasa. Di pengamatan 90 HSA. Sumber datanya juga di data Monsanto ya. Berarti ini aplikasinya setelah 90 hari setelah aplikasi atau di 3 bulan. Dokumentasi pengujian alang-alang. Nah, ini dokumentasi Roundup pada gulma alang-alang ya. Nah, pada saat aplikasi 0 HSA masih hijau ya gulmanya atau alang-alangnya. Sedangkan di saat 9 hari setelah aplikasi sudah terbakar ya atau kecoklatan. Efek bakarnya lebih cepat. Sudah nampak di 9 HSA. Nah, ini juga dokumentasinya di usia 3 minggu ya atau 21 hari setelah aplikasi. Oke, terima kasih. Herbisida bersifat racun terhadap gulma atau tumbuhan pengganggu, juga terhadap tanaman yang dibudidayakan. Menurut Sukman dan Yakob, di tahun 1991 terdapat beberapa keuntungan menggunakan herbisida. Di antaranya dapat mengendalikan gulma sebelum mengganggu tanaman budidaya, dapat mencegah kerusakan perakaran tanaman yang dibudidayakan, lebih efektif dalam membunuh gulma dalam dosis rendah, dapat berperan sebagai hormon tumbuh, dan dapat meningkatkan produksi tanaman budidaya dibandingkan dengan perlakuan pengendalian gulma dengan cara yang lain. Pemakaian suatu jenis herbisida secara terus-menerus juga akan membentuk gulma yang resisten atau kebal sehingga akan sulit untuk mengendalikannya. Herbisida berdasarkan cara kerjanya. Berdasarkan ke cara kerjanya, herbisida ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, herbisida kontak. Herbisida kontak adalah herbisida yang langsung mematikan jaringan-jaringan atau bagian-bagian gulma yang terkena larutan herbisida, terutama bagian gulma yang berwarna hijau. Herbisida jenis ini bereaksi sangat cepat dan efektif jika digunakan untuk memberantas gulma yang masih muda dan berwarna hijau, serta gulma yang memiliki sistem perakaran yang tidak meluas. Di dalam jaringan tumbuhan, bahan aktif herbisida kontak hampir tidak ada yang ditranslokasikan. Jika ada, bahan tersebut ditranslokasikan melalui floem atau pembuluh batang tumbuhan, karena hanya mematikan gulma yang terkena. Pertumbuhan gulma kembali dapat terjadi dengan sangat cepat. Dengan demikian, rotasi pengendalian menjadi lebih singkat. Herbisida kontak memerlukan dosis dan air pelarut yang lebih besar agar bahan aktifnya merata ke seluruh permukaan gulma dan diperoleh efek pengendalian yang lebih baik. Dengan demikian, prestasi kerja yang dihasilkan pada penyemprotan lebih kecil dan keutuhan tenaga kerja lebih banyak. Penggunaan CDA sprayer atau Micron Herbie atau sprayer sistem ULV lainnya
tidak direkomendasikan karena larutan herbisida yang kental akan dapat merata ke seluruh permukaan gulma sasaran dan dapat menyebabkan iritasi kulit bagi para pekerja atau penyemprot herbisida ini. Contoh-contoh jenis herbisida kontak ini adalah sebagai berikut, yaitu herbisida Gromoxone, Herbatop, Parakol, dan lain-lain. Yang kedua yaitu herbisida sistemik. Bahan aktif herbisida sistemik dapat diserap dan ditranslokasikan ke seluruh bagian atau jaringan gulma, mulai dari daun sampai ke perakaran atau sebaliknya. Reaksi kematian gulma terjadi sangat lambat karena proses kerja bahan aktif herbisida sistemik ini tidak langsung mematikan jaringan tanaman yang terkena, namun bekerja dengan cara mengganggu proses fisiologis jaringan tersebut. Efek kematian terjadi hampir merata ke seluruh bagian gulma, mulai dari bagian daun sampai perakaran. Dengan demikian, proses pertumbuhan kembali juga terjadi sangat lambat, sehingga rotasi pengendalian dapat lebih lama atau proses panjang. Penggunaan herbisida sistemik secara keseluruhan dapat menghemat waktu, tenaga kerja, dan biaya aplikasi. Herbisida sistemik dapat digunakan pada semua jenis alat semprot, termasuk sistem ULV atau mikron herbi, karena penyebaran bahan aktif ke seluruh gulma memerlukan sedikit pelarut. Contoh-contoh herbisida sistemik ini adalah sebagai berikut: herbisida Ali 20 WDG, Banyel, Basmilang, DMA6, Clean Up, Polaris, Rodiamin, Roundup, Starnane, Sunap, Tordon, Tokdown, dan lain-lain. Pada praktikum kali ini, herbisida sistemik menggunakan Roundup dengan berbahan aktif Isaprapilamina glisofat 486 gram per liter. Roundup 486 SL dengan teknologi Biosorb adalah herbisida purna tumbuh sistemik berbentuk larutan dalam air yang berwarna kekuningan. Dapat dipakai untuk olah tanah, kedelai tanpa olah tanah, dan pada padi gogo tanpa olah tanah, serta memacu kemaslahan dan meningkatkan kualitas wira pada tanaman tebu. Perubahan yang terjadi pada pemakaian herbisida sistemik ini pada gulma adalah pemakaian herbisida sistemik yang dapat mematikan gulma. Oleh karena itu, ada pengurangan jenis gulma yang agak berkurang, tergantung dari reaksi gulma tersebut, dan adanya pemakaian dosis pada takaran tertentu, tergantung dari gulma sasaran, tanamannya, dan pemakaian Roundup per liter terhadap lahan luasnya per hektar. Herbisida Roundup 486 SL efektif membasmi gulma. Pertumbuhan gulma di sekitar tanaman utama menimbulkan pertumbuhan tanaman terhambat. Penyerapan pupuk yang dimaksud untuk tanaman utama jadi kurang maksimal karena adanya gulma. Selain itu, juga pada saat penyemprotan hama pengganggu, kadang hama tersebut hanya pindah ke tumbuhan sekitar seperti gulma, dan apabila kita membasmi gulma dengan cara tradisional, hama tersebut pindah kembali ke tanaman utama. Gangguan yang disebabkan oleh gulma ini memang sangat merugikan, sehingga kita perlu untuk membasmi gulma tersebut. Cara efektif dalam membasmi gulma yaitu menggunakan herbisida Roundup. Selain tidak terlalu banyak menguras tenaga untuk membasminya, pertumbuhan gulma pun menjadi terhambat karena dengan menggunakan herbisida yang tepat bisa membasmi gulma sampai ke akar-akarnya. Jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, banyak petani yang menyarankan dengan menggunakan herbisida Roundup 486 SL, terutama sangat berguna pada saat mau buka lahan atau olah tanah. Herbisida Roundup 486 SL ampuh berantas gulma. Herbisida Roundup 486 SL adalah herbisida purna tumbuh dengan bahan aktif glisofat. Bahan aktif ini diproduksi dengan cara menggunakan teknologi Biosorb serta surfaktan yang sudah dipatenkan. Cara kerja dari herbisida ini mampu lebih cepat 3 kali masuk ke dalam jaringan gulma. Apabila terjadi hujan,
1-2 jam setelah penyemprotan, herbisida ini mampu bertahan, sehingga kita tidak perlu melakukan penyemprotan ulang. Spesifikasi herbisida Roundup 486 SL dengan bahan aktif yang dimiliki yaitu isopropyl amina glyphosate atau glyphosate isopropyl ammonium sebesar 486 gram per liter, setara dengan glyphosate atau glyphosate active equivalent 360 gram per liter. Jenis pestisidanya yaitu herbisida dengan formulasi SL atau soluble liquid, warna kemasan kuning keemasan, ukuran kemasan 200 ml, ada yang 500 ml, 1 liter, dan bahkan 20 liter. Jenis kemasannya yaitu pada botol plastik. Keunggulan herbisida Roundup 486 SL dengan kemampuan yang bisa diandalkan dalam membasmi gulma, keunggulan lain pun terdapat dalam herbisida Roundup 486 SL ini. Antara lain, yang pertama, kemampuannya 3 kali lebih cepat dan lebih banyak dalam translokasi herbisida ke jaringan gulma, sehingga daya basmi lebih unggul dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, jenis gulma yang dibasmi lebih banyak dan bervariasi, termasuk gulma yang membandel sekalipun. Yang ketiga, tahan terhadap air hujan selama 1-2 jam setelah penyemprotan, sehingga bisa disebut lebih ekonomis karena kita tidak melakukan penyemprotan ulang karena hujan. Yang keempat, dosis yang digunakan tidak terlalu banyak dalam satu tangki. Yang kelima, kompetitor lain tidak bisa meniru formulasi yang digunakan herbisida ini karena telah dipatenkan. Yang keenam, konsisten dalam mutu sehingga bisa diandalkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tidak diperlukan penambahan bahan surfaktan lain. Rekomendasi penggunaan dan dosis herbisida Roundup 486 SL, yaitu dalam penggunaan dan dosis yang diperlukan untuk gulma umum, yaitu dalam persiapan tanam atau TOT alang-alang di tempat terlindung menggunakan dosis sekitar 3-6 liter per hektar, dan untuk alang-alang di tempat terbuka dibutuhkan dosis sekitar 6-10 liter per hektar. Pada gulma keras, contohnya tanamannya kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, kopi, teh, akasia, cengkeh, atau Panicum repens, dan Cynodon datylon, yaitu pada dosis dengan 4-6 liter per hektar. Pada gulma sedang, contohnya juga pada tanaman kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, kopi, teh, akasia, cengkeh, atau Axonopus compressus dan Micania micrantha, dan juga Borrea spesies, yaitu pada dosis dengan dosis 2-3 liter per hektar. Sedangkan untuk pada gulma lunaknya, juga pada tanaman kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, kopi, teh, akasia, cengkeh, atau Paspalum conjugatum, Autochloa nodosa, yaitu dengan dosis 1,5 sampai dengan 2 liter per hektar. Sebagai catatan, saran kami dalam penggunaan herbisida Roundup 48 SL ini, berhati-hatilah pada saat pemakaiannya, baik pada saat pemakaian dosis maupun pada saat pemakaian dalam aplikasi racun Roundup ini. Ingat, ini herbisida yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Untuk itu, kami sarankan untuk selalu menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti masker, sepatu bot, sarung tangan, dan lain-lain yang berhubungan. Di saat memakai Roundup, sebaiknya petani pakai masker epilog hidung, semoga terhindar dari racun yang tersebar di udara di sekitar kita. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.
Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up.